Tengok. Pagi anak-anak. Pagi. Soalnya hari ini pelajaran kita sama. Oke. Baik, ada yang tidak ada lagi? Konten Ivan sama aku. Di masuk mereka ya. Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, mari teman kita salah satu dulu doa. Amanda, silakan. Baik Bapak dan teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Amanda. Oke, baik. Sekarang materi hari ini ada yang menduga-duga. Wah, Ini karena lanjutan dari materi kemarin. Ini siapa? Ya. Materi kemarin kan kita mempelajari hukum Newton 1. Jadi hari ini kita mempelajari hukum Newton 2. Oke. Materi sebelumnya yang hukum Newton 1, apakah masih ingat bonusnya? X sama dengan 0. Sigma ya. Oh. Apakah ada yang tahu definisi daripada hukum tersebut? Oke, baik, kita masuk ke hukum yang kedua ya. Nah, di mana rumusnya itu adalah sigma F dengan dikali A. Di mana dari rumus ini adalah resultan. Ya, singkat aja ya. Ya. Ini adalah massa. Ini adalah percepatan. Oke, di mana bunyi daripada hukum Newton 2 ini adalah resultan gaya itu berbanding lurus terhadap massa dan percepatan. Berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Oke. Sebaliknya, percepatan ini berbanding lurus juga dengan resultan gaya. Sedangkan percepatan dengan M itu berbanding terbalik massa berbanding terbalik terhadap M. Kenapa dia berbanding terbalik Pak? Nah di sini ada rumusnya. Nah A sama dengan sigma F per massa. Kenapa dia dibilang percepatan berbanding lurus terhadap gaya? Nah, semakin besar percepatan, maka semakin besar juga gaya yang dihasilkan. Sama juga dengan gaya, ketika gaya kita berikan besar, maka percepatan juga semakin besar. Nah, kenapa percepatan sama massa itu berbanding terbalik Pak? Misalkan, ketika gaya besar, misalkan Bapak ini dorong ini meja, ya kan? Massanya besar. Jadi percepatan yang terjadi akan semakin kecil.
jika Bapak dorong kursi ini dengan massa yang lebih ringan, akan semakin itulah yang kenapa dia dibilang berbanding terbalik. Nah, di sini Bapak supaya lebih paham, Bapak akan berikan dua contoh soal. Oke, sini ada benda di permukaan kasar ya, di mana di sini diberikan gaya 50, misalkan kita kasih dia gayanya 50 Newton. Terus itu FK-nya, kinetiknya itu kita kasih dia 10 Newton. Nah di sini kita kasih masanya 2 kilo. Nah kita pakai rumus yang percepatan yang kita cari kan percepatannya kan Ya Pak. oke, kita pakai rumus yang nah A sama dengan nah karena ini berlawanan arah maka dikurang betul putar ya. Nah dikurang sama gaya yang geseknya kurang 10 bermasanya tadi berapa? 2 kilogram. Jadi 50 kurang 10 40. dibagi 2 berapa? 20 satunya saya tahu Meter persegi pada. oke keren ya baca dia dari minggu lalu. Oke kita kasih supaya lebih paham lagi supaya lebih masuk dari materi hari ini Bapak akan kasih satu contoh lagi. Oke anggap gambar Bapak bagus ya, ini ada sebuah mobil. Oke dengan masanya kita kasih dia misalkan 100 kg dengan kecepatan mula-mulanya atau keadaan mula-mulanya itu 0 di ya, dengan jarak tempuh 20 cm dan kecepatan itu keadaan akhirnya itu 40 meter per. Nah, yang kita cari di sini adalah yang pertama percepatannya, yang kedua gayanya. Oke, kita cari dulu percepatannya ya. Kita masukin rumus. Nah, di sini karena percepatannya ada F0 sama keadaan akhirnya, kita masih ingat rumus percepatan delta A sama dengan delta F delta F Delta T. sampai itu. Oke, terima kasih sederhana. Kita cobakan lagi dia nanti di FT kurang F0. Ya. Nah, kita masukkan tadi. Yang mana? F akhirnya apa tadi? Keadaan aslinya 40. Kita langsung aja ya, nanti udah ada di sini juga ya. Oke. Berapa tadi 40. Dikurang 0. Masa waktunya tadi berapa? 20. Oke. Isinya 2 meter persegi. Nah, di sini percepatannya kita sudah temukan. Apa yang kita cari lagi? Pertanyaan di sini? Gayanya ya. Oke, kita tinggal masukkan rumus ya. Oke.
Nah, tadi berapa tadi masanya? 100. Dikali dengan 2. Nah, percakapannya ya. 200 katanya gitu. Oke. Nah, hari ini apakah semua paham atau masih ada pertanyaan? Mana? Supaya nanti karena kita akan melakukan percobaan. Jika kalian tidak pahami, maka percobaannya juga akan mengalami kesulitan. Paham semua? Oke. Baik. Kita akan masuk ke terus kesehatan. Jadi kelompok di sini dibagi dan disiapkan satu bentuk dan juga di kelompok ini. Oke, Gracia pindah di sini, Gracia. Ya. Jadi buat kelompok di sini kelompok 1, sini kelompok 2. Jadi, oke dibaca ya. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum menggunakan virtual lab. Ada yang apa? Kalian di situ coba dibaca. Ada apa? Nah, prosedur dilihat prosedur kerjanya. Apa yang kita lakukan dulu? Pertama itu. Buka simulasi pen, force and motion. Oke, silakan dibuka Google Link-nya. Google ya. Terus kalian ketik P. Oke, apakah sudah? Oke. Apakah sudah? Nah, di situ kalian pilih di sini. Nah, di situ nanti kalian cari namanya nama motion and motion. Force and motion. Sudah ada kelompok kedua. Nah, di situ kan ada pilihan beberapa kan. Nah, kalian klik di bagian acceleration. Boleh dimunculkan aja Pak di atas. Ini agak bermasalah kalau apakah sudah semua? Sudah banget. Terus diklik aja masuk di namanya. Sudah. Proses yang di acceleration. Makasih ya, Andi. Langsung langsung dipercaya itu ya di atas nah ya force and motion force ya itu kan Oke, nah kalau dibuat sambil dibaca itu ya, makanya ini ya.
Kalau bisa? Di situ Bapak kasih masanya itu tetap. Nah, kita akan melihat pengaruh gaya terhadap percepatan. Nah, di situ ada gaya yang sudah Bapak cantumkan di situ, gaya itu bervariasi ya. Ada 100, 150 dan 200. Bisa? Jadi diulang aja dulu, diulang. Oke. Yang 100. Coba. Ya. Nah, bebannya itu kan masanya itu kan dia tetap 50. Sudah? Oke. Ini speednya ini yang dicetak itu proses cetak ini. Sudah? Ini sudah? Ini. Oke. Langkah pertama yang dilakukan adalah masukkan bebannya di 50 kg. Nah, dengan gaya 100 dan sudah. Oke. Coba diklik play-nya itu. Diklik baru ini. Apa ya? Sudah bisa diulang. Nah, nah, yang kalian catat nanti, yang ini ya, data yang di sini. Silakan salah satu itu dicatat di sini apa tadi yang telah dan yang dicatat yang diakselerasi ini itu ya, yang dicatat itu yang diakselerasi. Apakah sudah? Oke. Dilanjutkan lagi di 150. Waktunya 5 menit Bapak kasih. Ini sebenarnya. Itu ada di KPD-nya. Di situ nanti setelah sudah selesai, di situ ada pertanyaan dari Bapak. Setelah kalian melakukan percobaan. Bapak orangnya hilang. Orangnya hilang. Yang dimaksudkan bebannya itu. Kalau orangnya hilang gimana? Itu sampai nah ini yang kita lihat sini ya. Jadi kita sebenarnya apa? Oh iya. Udah ya. Itu masih ada pertanyaan. Jawab.
pertanyaannya. Itu ada 5 pertanyaan. Ya. Nanti. Bagaimana mengenai sudah? Oke, salah satu kelompok bisa menjelaskan yang sudah dilakukan percobaan. Dari kelompok. Baik, dari kelompok kami mendapatkan ketika masa yang dibuat 50 dengan gaya 100 Newton, maka percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Yang percobaan kedua itu 50 dengan masa 50 dengan masa 50 dan gaya 150, percepatannya itu adalah 3 meter per second kuadrat. Yang ketiga itu adalah 50, masanya 50 dan gayanya 200 Newton, dan percepatan yang dihasilkan itu adalah 4 meter per second. Di sini adalah ada pertanyaan, bagaimana pengaruh besar gaya terhadap percepatan benda. Jadi seiring dengan besarnya ditambahnya gaya, maka percepatan benda tersebut makin bertambah. Bagaimana pengaruh massa terhadap percepatan? Nah, seperti penjelasan Bapak tadi, ketika massanya lebih berat, maka percepatannya juga akan semakin mengurang atau kecil. Yang ketiga, apa yang terjadi jika gaya diperbesar tetapi massa tetap? Jika gaya diperbesar, maka kemungkinan saja benda tersebut bisa mengalami percepatan yang lebih tinggi, atau bisa saja kecepatan daripada benda tersebut ketika diberikan gaya dorong yang kuat, dia akan maju atau mundur dengan cepat. Yang keempat, apa yang terjadi jika massa diperbesar tetapi gaya tetap? Jika massa diperbesar tetapi gaya tetap, itu sama saja benda akan diam atau tidak bergerak ketika massanya besar. Itu sama saja kita memberikan dorongan kepada gunung ini ketika massanya dibesarkan. Bagaimana hubungan antara gaya massa dan percepatan berdasarkan hasil percobaan? Hubungannya adalah ketika gaya diperbesar, maka variabel-variabel lain juga akan bertambah, tetapi tidak dengan massanya. Massa akan berbanding terbalik terhadap variabel-variabel lain. Terima kasih. Terima kasih, Putra. Nah, apakah terjawab penjelasan pertama? Terjawab, Pak. Terjawab, Pak. Di mana resultannya itu berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Yang pertama, yang kedua, percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya, tetapi massa berbanding terbalik dengan percepatan. Dan di percobaan tadi, apakah anak-anak sudah memahami atau sudah memahami cara kerja daripada hukum ini? Sudah, Pak. Oke. Di sini ada dua. Kalau kasih pertanyaan soalnya, mengapa terus membutuhkan waktu lebih lama untuk mulai bergerak dibandingkan sepeda motor? Karena bebannya, Pak. Kasih jawabannya bagus. Ada yang lain? Pendapat lain? Eki? Ada? Sama? Oke, terima kasih. Saya harap semua anak-anak mengerti. Nah, di sini ada lagi. Kenapa kita harus mendorong benda bergerak dengan gaya yang lebih besar? Supaya lebih benar bisa bergerak. Supaya bebannya bergerak. Terima kasih Pak Presiden sama Radi. Baik. Mungkin demikian daripada materi kita hari ini. Jadi, Bapak berharap apa yang telah Bapak jelaskan di materi di teorinya, terus di percobaan yang kita lakukan, bisa anak-anak bisa nanti menggali lagi supaya lebih dalam, supaya lebih paham. Oke, kalau mau bertanya nih, apakah pelajaran ini menarik? Sangat menarik, Pak.
Menariknya dari hal apa? Apakah teorinya yang apa atau percobaannya? Percobanya Pak, ada dorong-mendorong gitu loh. Ya, kedepannya kita akan menemukan atau pelajaran kita lebih menarik lagi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Selamat siang. Siap. Jangan dulu. 20.000. 25. Nah, itu mulai berapa? 5 menit. Oke.